Perkenalkan, nama saya Marcelina Erdom, kelas A, semester 7, NIM 17030303032. Mata kuliah yang saya bahas kali ini yaitu Sosiologi Terapan, yang berkaitan dengan politik konflik cyber. Yang pertama itu tentang bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global medium. Pada pembahasan yang di buku ini yang pertama itu tentang masalah politik, tentang bagaimana sosial yang baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk yang dimana untuk mencapai tujuan politik yang bersifat tradisional sebagai suatu demokrasi yang dimana memiliki suatu kekuasaan dan partisipasi di era globalisasi sekarang ini. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat yang visual, merangsang partisipasi masyarakat, mengukur opini publik, serta melonggar akses warga negara ke pejabat pemerintahan, warga, serta menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilihan pendaftaran untuk demokrasi yang dimana akar rumput dan salah satunya dengan memfasilitasi diskusi dan aksi kolektif oleh warga. Dimana dalam hal ini bagian dari tujuan yang mendasar yaitu pada bab ini adalah itu untuk menunjukkan sementara tuntutan kelompok yang menggunakan internet tetap tradisional dan modern dalam akses instik medium itu sendiri, yaitu dimana postmodern melayani tujuan-tujuan modernis. Penting untuk memahami apa tujuan politik utama dari kelompok yang digunakan teknologi, yang dimana teknologi komunikasi adalah mengapa dan bagaimana mereka menggunakan dan untuk apa pengaruhnya. Dengan mengingat hal ini, kita mengingati yaitu menavigasi literatur, membangun bentuk untuk memulai studi tentang konflik dunia maya dan maknanya bagi yang baru berpolitik dalam bentuk komunikasi. Masuk pada gerakan politik dan pengguna internet. Teori gerakan sosial yang sangat relevan dalam hal ini yaitu dengan penelitian ini, karena banyak di antaranya ada kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial. Misalnya seperti gerakan Zapatis di Meksiko, serta internet jauh lebih murah daripada media-media casting lainnya. Belum cukup disensor untuk menghalangi penggunanya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia, yaitu memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial, gerak untuk membawa pesan mereka ke audiens yang lebih besar lagi. Itulah penggunaan internet. Lagi ranah politik. Ketika interaksi dasar dan jaringan terutama dilakukan melalui sebuah internet, waktu dan ruang tidak lagi membatasi keterlibatan individu. Dalam hal ini, kepadatan kelompok sosial menjadi sasaran gerakan yang digambarkan sebagai elemen utama dan dalam membuat tindakan terorganisir yang dimana harus didefinisikan ulang. Politik itu di luar pemerintahan dan dalam bentuk organisasi non-pemerintahan atau LSM. Atau lebih luas lagi dalam sosial pergerakan juga dalam konteks ini yang dimana pemberontakan Zapatista di Meksiko, dimana yang awalnya nampak seperti gerilya dengan cepat menjadi perang media. Kutipan menarik oleh hal ini sebagai berikut, yang dimana Elin meminta masyarakat sipil Meksiko bukan senjata lainnya gerilya tapi aktivitas damai untuk bergabung dengannya dalam perjuangan nasional perubahan sosial, ekonomi serta politik dan tanpa harus angkatan udara. Masuk pada politik internet, demokrasi, partisipasi serta kekuasaan, yaitu demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet akan berguna memasuki konseptualisasi istilah demokrasi yang dimana menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet. Internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan sehingga menentang tradisi demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hal ini, ada pertanyaan di mana
tidak berubah kalau dari realitas postmodern media baru sekarang ini. Dalam dunia kontemporer demokrasi hanya sepenuhnya dipotong jaminan pertanggungjawaban, sebuah sistem tenaga yang terkait dan saling berhubungan, dari ekonomi untuk dari sebuah ekonomi untuk politik, sistem yang dimana melibatkan instansi dan organisasi yang membentuk elemen namun sering melintasi berbagai batas-batas teritorial bangsa-bangsa. Media postmodern menjadi pertanyaan di sini. Yang pertama itu postmodern dan postmodernitas dan internet. Masalah utama yang didefinisikan di sini adalah komunitas, identitas, wacana, dan struktur, yang dimana seperti individu di dunia maya yang terfragmentasi menjadi database dan jaringan. Sebagian akibat fragmentasi individu sebagai etnis yang berarti menjadi layak dan dikalikan, yang dimana postmodern mengacu pada kondisi perpecahan dan fragmentasi pengetahuan. Postmodernisasi melibatkan pergeseran epistemologis dari yang dirasakan persoalan tradisional dalam media postmodern. Di sini menjadi 3 teori. Yang pertama itu teori gerakan sosial, seperti dalam teori pada umumnya pembagian agen atau struktur. Begitu juga teori gerakan sosial menjelaskan yang dimana biasanya didasarkan pada struktural, kondisi dan difungsi sistem sosial, atau pada perbedaan nilai dan perbedaan psikologis antara individu, yang dimana sejauh tindakan kolektif sebuah pilihan telah dijelaskan dalam breakdown atau solidaritas sebagai ditunjukkan oleh Tilly, yang dimana teori kerusakan melihat tindakan kolektif sebagai akibat krisis ekonomi dan desentralisasi sosial. Masuk pada teori konflik. Dalam hal ini internet itu sendiri dalam konteks kita ketahui dalam konteks sebuah era globalisasi, masalah identitas nasional, ontologi, afiliasi etnis, dan wacana inklusif dan eksklusif, dan melibatkan isu-isu yang terkait sangat penting dan dengan konflik dunia maya atau etno-religius dan berbagai cara pihak lawan berkembang dan tampil, diikuti dengan pemeriksaan struktur konflik yang melibatkan gerakan sosial baru seperti anti perang dan gerakan anti kapitalis. Masuk pada teori media, yang mana perang telah berakhir dan berskala. Penghapusan total perang oleh informasi propaganda, komentar dengan 7 komen yang pertama, dan reportasi propaganda, komentar dengan 7 komen yang pertama, dan reporter perang, yang dimana cara dari manipulasi opini, yaitu publik yang tercerahkan dan melupakan aktivitas. Semua ini adalah ekspresi lain untuk layu, yang mana memiliki suatu pengalaman, itu memiliki kekosongan antara laki-laki dan nasib mereka, di mana nasib mereka yang sebenarnya berada seolah-olah peristiwa yang dibangkitkan mengarah terjadinya peristiwa itu sendiri. Masuk pada pemikiran. Argumen buku ini adalah 2 jenis konflik politik di internet, etno-religius dan sosiologi politik, sosiopolitik. Untuk mengatasi konflik politik, ilmu politik telah merancang konflik sosial dan analisis konflik internasional. Masalah hanya menggunakan konflik teori adalah bahwa itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan 2 parameter penting dari masuk pada dimensi sosiologi sosiopolitiknya, yaitu gerakan sosial atau pembangkang menggunakan eksistensi internet melawan institusi antagonis, dan fakta bahwa konflik sedang terjadi di dalam atau dengan bantuan media data internet. Sekali lagi, untuk memahami bagaimana gerakan sosial terlibat dalam konflik dunia maya yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, akan logis untuk menggunakan alat teoritis yang sudah ada tempat oleh ahli teori gerakan sosial baru. Masalah dengan pendekatan ini adalah ia meninggalkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh konteks media. Masuk pada kerangka teoritis. Yang pertama itu lingkungan konflik dan pemetaan konflik nyata dan virtual. Sistem penghasilan peralatan abstrak yang dimana dihantui oleh barisan penerbangan muncul melalui jaringan bawah tanah yang terhubung secara horizontal dan tidak memiliki pusat hierarki. Struktur internet ideal untuk grup jaringan karena ini adalah jaringan global tanpa otoritas pusat dan menawarkan pengalaman lain dan pemerintahan. Yang kedua itu masuk pada konflik siber sosiologi politik, yaitu memobilisasi struktur turis jaringan gerakan menggunakan internet, partisipasi, perekrutan, mentalik, dan tujuannya yang yaitu proses framing identitas pengaruh internet pada sebuah proses. Yang ketiga itu struktur peluang politik internet,
sebagai komponen dan struktur ini yang masuk pada konflik cyber religius, yang artinya etnis atau agama, yang dimana identitas nasional, wacana tentang inklusif dan eksklusif, informasi peperangan, penggunaan internet sebagai senjata, propaganda dan mobilitas sumber, serta penyelesaian konflik yang bergantung pada hukum dan organisasi kerangka nasional, serta jumlah pihak dan masalah yang didistribusi kekuasaan dan nilai serta sebuah keyakinan. Masuk pada komponent internet sebagai media, yang dimana menganalisis wacana representasi dari dunia, yang dimana memiliki kontribusi identitas sosial dan hubungan sosial, pengendalian informasi, tingkat sensor sosial, sumber alternatif, konteks politik model antagonis. Masuk pada ketiga itu lingkungan konflik cyber. Bagaimana tentang analisis keamanan internet tapi dari sebuah insiden seperti virus lamar Blaster Maidom yang dibuat pada tahun 2003 menjadi yang terburuk secara virus komputer, yang di sini mengacu pada kesimpulan bahwa perkembangan sistem informasi nasional dan global telah melampaui pengamanan yang sesuai dan tindakan